saudara kami Pak Edi pada siang hari ini mengenai sistem budaya mata kuliah lintas budaya. Berikut hal yang saya perlu tanyakan untuk saudara kami Pak Edi dengan hati. Mohon dijawab berikut pertanyaan yang saya gali. Saya ingin cari tahu. Yang pertama adalah nanti yaitu sistem budaya suku Ambon, terus stereotip suku Ambon, lalu terakhir adalah cara efektif menumbuhkan jiwa untuk suku kita orang Ambon. Jadi yang kita mulai dari pertama, bagaimana atau seperti apakah sistem budaya suku Ambon? Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjawab dengan paham bagaimana kebudayaan suku Ambon. Untuk kebudayaan suku Ambon sementara sekarang ini masih terbilang masih terbilang masih erat dengan budaya-budaya seperti kepercayaan duniawi, bahkan dibilang seperti ilmu hitam itu masih ada ya, dan tidak semua suku Ambon itu atau kebudayaan Ambon itu dia dengan hal-hal seperti kekerasan atau semacam itu ya. Bahkan untuk sekarang era modern ini untuk budaya atau cara sekarang di Ambon itu sudah mulai berkembang dalam sisi positifnya seperti teknologi dan berbagai hal ya. Untuk kebudayaan suku Ambon sekarang ini sudah terbilang cukup maju dan banyak dilestarikan dengan ada satu sisi seperti kita melakukan bakti negeri itu dinamakan bakti negeri itu salah satu bentuk kebudayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat suku Ambon adalah upacara cuci negeri. Upacara cuci negeri namanya itu di bahasa daerah Maluku itu Nai Baileo. Nai Baileo dalam upacara ini negeri atau upacara negeri suku Ambon harus membersihkan mulai dari rumah-rumah, jalan-jalan, pekerangan, bahkan Baileo. Baileo itu ialah nama atau rumah adat orang Maluku, Baileo. Kemudian dilanjutkan dengan cara makan dan minum bersama itu yang sampai sekarang masih dilestarikan yang namanya makan patita. Makan patita itu ialah budaya yang dari turun-temurun sampai sekarang ini masih dilestarikan. Yang namanya makan patita itu melakukan aktivitas seperti pelantikan raja dan sebagainya, bahkan tamu-tamu dari luar, ada acara-acara negeri, dan disitulah kebudayaan itu akan tumbuh seperti makan patita, sirip pinang, dan identik orang Ambon itu, suku Ambon itu ada yang namanya kain merah itulah yang dan di Ambon atau Maluku tidak ada yang namanya, jarang dipakai dengan kata desa atau kepala desa, tetapi dipakai dengan kata raja atau negeri. Mungkin itu saja untuk kebudayaan yang ini suku Ambon itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, saya beralih kepada pertanyaan yang nomor 2, yaitu seperti apa stereotip orang suku Ambon. Biasanya kalau orang Nias dikatakan adalah bahwasannya mereka adalah orang-orang berkulit hitam, tetapi pada kenyataannya itu tidak benar. Ada orang yang hitam kulit. Ataupun kalau kita melihat dari stereotip orang Cina, katanya orang Cina adalah orang pelit, tapi tidak semua pelit. Nah, yang saya gali adalah seperti apa stereotip orang suku Ambon. Untuk stereotipnya suku Ambon, kita bisa lihat namanya kita timur ini memang tidak semua yang identiknya dengan kulitnya hitam.
dan banyak orang melihat bahwasannya suku Ambon itu identiknya dengan kekerasan, seperti kita bisa lihat contohnya debt kolektor itu kan satu pandangan masyarakat negatif kepada suku Ambon, bahwasannya segala sesuatu itu mereka melihat dari luaran saja. Mereka melihat dari luaran saja bahwasannya ini suku Ambon itu atau orang timur itu penuh dengan kekerasan, tetapi tidak semua dalam satu sisi masih banyak orang yang lebih modern. Masih banyak orang yang lebih modern dalam arti kata kita bisa melihat lah setelah akhir-akhir ini contohnya di Jakarta banyak orang kita Ambon itu orang timur yang mereka biasanya di Tanjung Priuk. Mereka biasa di Tanjung Priuk dan identiknya itu kekerasan segala macam, tetapi yang biar kita ketahui bahwasannya tidak semua berbentuk dengan kekerasan, dan tidak semua juga kita itu orang Ambon itu memiliki sifat-sifat yang jahat atau ini ya, itulah istilah-istilahnya. Karena kenapa mungkin dengan warna kulit kita suku Ambon ini dengan situ membuat yakin atau seperti pengusaha yang mereka melihat dari kita orang ini untuk bisa didekingan dalam satu bisnis segala macam, dan mungkin itu yang membuat orang menilai bahwasannya orang timur atau orang Ambon itu identiknya dengan kekerasan, tapi tidak semua. Bahkan kalau kita melihat daripada ini, orang timur itu punya istilah potong gigi rasa di daging, ibaratnya seperti pele putus malintang patah, sama seperti ini. Kalau kita tidak bermain api pasti tidak akan terbakar. Sama seperti kita suku Ambon, seperti tegang, seperti pohon sagu itu saudara. Kenapa saya bilang seperti istilah orang Ambon itu seperti pohon sagu dia tidak bercabang, dia tidak berakar tunggal yang besar, tetapi dia hanya berakar serabut. Mau angin badai seperti apapun dia tidak akan jalan roboh. Dan kita bisa lihat pohon sagu di luar itu berduri, tapi di dalam itu saat dia ditebang dan dilihat dalamnya itu putih bersih. Itulah sifat-sifat dari orang Ambon ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk jawaban dari stereotip suku Ambon. Nah, berikut lagi yang saya ketanyakan, yang terakhir adalah bagaimana cara efektif untuk menenangkan jiwa. Ini berhubungan bagaimana kita menginjil. Biasanya kita kalau menginjil ini yang saya gali seperti suku Batak, ada cerita dulu seorang pendeta dia adalah orang Chinese, tapi cara dia memenangkan jiwa adalah dia menyesuaikan diri, yaitu dengan cara dia harus berbahasa Batak dan mengikuti juga adat istiadat seperti sama orang Batak. Nah, mulai dari situlah cara dia mengajak orang-orang Batak itu untuk mempercayai Tuhan Yesus. Karena rata juga orang Batak ada juga yang sebagian belum masih percaya Tuhan Yesus kan. Nah, jadi kalau untuk suku kita Ambon ini Pak, bagaimana cara kita yang efektif atau itu pendekatan kah atau gimana untuk memenangkan jiwa? Kalau untuk memenangkan jiwa di suku Ambon itu kita bisa bilang katakan banyak dari kita di rakyat Maluku atau khusus Ambon itu banyak orang Kristen, dan kita itu Kristen Protestan. Protestan yang diistilahkan itu Gereja Protestan Maluku atau GPM. Nah, itu dia berdirikan itu klasis ini. Dan untuk sekarang ini kita melihat bahwasannya seperti gereja-gereja karismatik bahkan ini sudah mulai berdiri di Kota Ambon. Dan untuk memenangkan jiwa sebetul untuk orang Kristen sendiri, kita di sana sendiri bahwasannya kita itu memang lahirnya dari Kristen, tetapi masih kita yang namanya masih kebudayaannya itu masih kuat.
Protestan itu kita bukan menjelekkan bahwasanya itu gereja ini, karena itu saya tidak bisa pungkiri karena saya juga berasal dari gereja Protestan dan sampai di kota sini baru saya bisa karismatik karena satu, semua orang udah melihat bahwa di Ambon itu banyak agama Kristen dan di situ mereka untuk cara memenangkan jiwa sebetul gimana ya saya katakannya, untuk peradaban sekarang ini banyak gereja-gereja karismatik yang sudah berdiri dan saya rasa sudah mulai banyak pemenangan jiwa terjadi di Kota Ambon, khususnya di Kota Ambon ya, karena kita tahu gereja-gereja tradisi ini kan pasti dia masih merokok, dia masih dia masih mabuk-mabukan, bahkan maaflah saya tidak menjelekan, bahkan sebelum beribadah atau ini kita bisa lihat jemaat-jemaat masih merokok dulu baru masuk ke gereja itu ya. Bukan saya mau menjelekan, tetapi itulah kenyataan di Kota Ambon dan masih banyak di sana yang dengan mereka kita bisa katakan menduakan Tuhan dan itu berat dalam arti seperti ini. Mereka memang beribadah tetapi untuk pegangan-pegangan seperti black magic kita bilang, ilmu-ilmu hitam itu masih melekat dalam badan mereka dan untuk memenangkan jiwa di sana itu suatu saat sih saya merasa pasti akan terjadi pembangunan rohani di Kota Ambon ya, meskipun banyak gereja tetapi kita tahu bahwasanya di sana gereja Protestan hampir keseluruhannya itu Protestan dan kita beribadah secara liturgi bahkan secara ini ya. Dan terakhir yang saya lihat saya pernah kembali di 2016 itu ke Kota Ambon, sudah mulai luar biasa, banyak gereja-gereja karismatik yang sudah mulai bertumbuh di sana, bahkan AFCF juga gereja BC pun sudah bertumbuh di sana dan saya pikir itu luar biasa ya. Makin ke depan saya melihat Kota Ambon itu luar biasa dan ada juga seperti ada juga untuk Injil yang masuk ke sedikit ini tambahan aja, Injil yang masuk ke Kota Ambon itu malu terkhusus di ini ada satu keluarga yang marganya Nasrani, itu dia orang pertama yang marga pertama dan itu masih hubungan saudara juga dengan saya. Ini saya berbicara secara fakta dan di situ bisa dilihat hanya satu kita bilang istilahnya mata rumah. Kita bilang mata rumah itu yang pertama menerima Injil. Yang pertama menerima Injil dia seorang pendeta yang dari, kalau saya tidak salah, dari Belanda. Dia memenangkan satu keluarga dan satu mata rumah itu dialah yang cuman marganya itu Nasrani, boleh kita lihat situ dia hanya cuma satu mata rumah. Kalau seperti saya, marga saya ini bisa berbeda-beda, bahkan lain tempat itu ada. Tapi kalau untuk masalah kita cerita Injil yang masuk dalam di satu ini pulau yang namanya Nusa Laut ya, saya mendapat cerita dari nenek saya bahwasannya keluarga ini orang pertama yang dimenangkan oleh seorang pendeta. Dan di situ dia disembunyikan dalam mungkin saudara tahu timbil yang artinya itu rorok ayam, terus ditutup dia dengan apa kita bilangnya, kalau bahasa ini kita bilang itu namanya gemutu yang biasa dibuat untuk sapu, dan dia ditutup situ, dia dikasih makan buah melinjo dan cincau, makanya di sana diberkati cincau dan melinjo. Dan pendeta itu memenangkan satu keluarga dan hanya satu keluarga itu yang marganya Nasrani, dan dari situ satu marga itu banyak dia punya anak cucu yang pendeta. Disitulah yang saya bisa, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, yang saya tahu tentang
kebudayaan suku Ambon, bahkan itunya dengan cara stereotype ya, dengan cara efektif untuk memenangkan jiwa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih buat informasi yang disampaikan kepada saya untuk menjawab setiap pertanyaan yang telah saya sampaikan. Kiranya apa yang menjadi informasi ini akan menjadi bahan saya juga untuk memahami seperti bagaimana saya bergaul untuk saudara saya yang suku Ambon, baik yang ada dalam gereja ataupun yang di luar juga dari gereja kita ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kerjasamanya Pak Edi. Tuhan berkati. Thank you. Ini 4 kali.